Pernikahan pada pandangan pertama. Sakri dan Serenity. Bab 311. Liberty menggigit bibirnya, menolak membiarkan dirinya meneteskan air mata lagi. Dia menangis untuk Hank. Liberty tidak ingin membuang lebih banyak air mata padanya. Air matanya tidak akan membuatnya mendapatkan kasih sayang balasan. Jadi mengapa dia harus menangis sejadi-jadinya? Saya baik-baik saja. Liberty memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam amplop, sambil memasang wajah tegar dan berkata, "Aku sudah mengetahuinya. Aku sudah mengira kalau dia selingkuh." Seren. Liberty menyerahkan amplop itu kepada saudara perempuannya. "Simpan buktinya untukku. Hank mungkin akan mencoba mengalihkan aset dan semacamnya. Jika dia menemukan ini di rumah, itu tidak akan baik untukku." "Baiklah." Serenity meraih amplop itu. Liberty berkata dengan tenang, "Aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa dan mengungkit perceraian. Saat aku memegang jabatan seperti yang kau katakan, aku akan berjuang untuk apa yang menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkan mereka memilikinya. Meskipun dia mungkin berhenti bekerja setelah menikah. Dia telah berkorban banyak untuk keluarga itu. Penghasilan Hank adalah aset bersama pasangan itu setelah menikah. Dia akan berjuang sampai akhir untuk mendapatkan tabungan Hank dan mengganggunya." Liberty juga membiayai renovasi rumah yang mereka tinggali. Dia ingin Hank mengembalikan biaya renovasi kepadanya. "Kakak, aku mendukungmu." Serenity memegang tangan saudara perempuannya. "Kamu punya aku, kakak. Teruslah berjuang." Seren. Liberty memeluk saudara perempuannya. Orang tua mereka meninggal saat Liberty berusia 15 tahun. Hanya dengan satu sama lain, kedua saudari itu telah melangkah sejauh ini. Liberty menolak untuk dikalahkan oleh bajingan penipu seperti Hank. Dering, dering, dering. Ponsel Liberty tiba-tiba berdering. Setelah melepaskan adiknya, Liberty mengangkat telepon dan melihat ID penelpon. Ternyata itu Hank. Setelah terdiam sejenak, dia mengangkat teleponnya. "Di mana kamu, Liberty?" Hank menegurnya sejak awal. "Kamu tidak selalu di rumah. Ibu dan kakakku ada di sana, tetapi tidak bisa masuk lewat pintu depan." Liberty menjawab dengan acuh tak acuh. "Bukankah kamu memberi ibumu satu set kunci? Karena mertua memegang kunci rumah, mereka bisa datang dan pergi sesuka hati, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Menurut mereka, rumah itu milik Hank. Jadi mereka tidak dibatasi untuk mengaksesnya. Tentu saja, hanya nama Hank yang tercantum pada akta kepemilikan. Dan rumah itu memang milik Hank karena merupakan properti pranikah. Akan tetapi, Liberty membayar semua renovasi. Ia yakin bahwa ia berhak atas bagian dari rumah itu. Liberty lebih baik membuang perabotan rumah daripada membiarkannya menguntungkan Hank. Jika Hank tidak membayar kembali biaya renovasi saat mereka bercerai, ibu lupa membawa kunci. "Kamu di mana sekarang? Pulanglah sekarang. Jangan membuat ibu menunggu." Dalam perjalanan pulang, pergilah ke pasar untuk mencari udang dan kepiting hidup. Belilah beberapa pound dan masaklah untuk ibu dan kakakku malam ini. Makanan kesukaan saudara perempuannya adalah makanan laut. Liberty menjawab dengan lemah, "Kirimkan aku uang, dan aku akan mendapatkan makanan lautnya." Di rumah ada makanan laut karena adiknya banyak memberikannya padanya. Namun Liberty tidak ingin menyia-nyiakannya. Untuk ibu mertua dan saudara iparnya, "Berapa harga beberapa pon udang? Aku sudah mendukungmu secara finansial sejak kita menikah. Namun, kamu ingin aku mengirim uang untuk beberapa pon udang. Katakan padaku, Liberty, apa yang bisa kamu lakukan selain makan? Jika kamu tidak punya uang, mintalah pada adikmu. Aku tidak punya uang." Bab 312. Adikku tidak berutang padamu. Mengapa adikku harus mengeluarkan uang untuk memuaskan keinginan? Ibu dan kakakmu akan makanan laut. Hank, aku mungkin tidak bekerja dan berkontribusi secara finansial pada keluarga. Selama 3 tahun pernikahan kita, aku telah berkorban banyak untuk keluarga. Tanpa aku di belakangmu, apakah menurutmu kamu akan menemukan kesuksesan dalam karirmu tanpa rasa khawatir? Aku tidak akan membeli makanan laut jika kamu tidak memberiku uang. Jangan lupa untuk membayar biaya tenaga kerja juga. Kamu sendiri yang mengatakannya. Kita akan membagi 2. Aku tidak punya kewajiban memasak untuk ibumu dan kakakmu.
Tetapi jika kamu bersikeras, kamu harus membayar untuk tenaga kerja manual. Karena kita sudah menikah selama 3 tahun. Aku hanya akan menagihmu $200 untuk itu. Hank berteriak di telepon. Yang kau tahu hanyalah menghabiskan uang dan makan. Kau makan sampai kegemukan. Apa yang kau lakukan untuk keluarga? Aku tidak melihat pengorbanan darimu. Aku bisa sampai di tempatku sekarang karena kerja kerasku. Jangan mencoba mengambil keuntungan dari itu. Apa maksudmu biaya tenaga kerja? Bukankah ibuku juga ibumu? Sebutkan nama menantu perempuan yang meminta bayaran untuk memasak bagi ibu mertuanya. Siapapun akan memarahimu karena melakukan itu. Jangan harap aku bekerja tanpa uang. Liberty kemudian memotong jalur tersebut. Saat istrinya menutup telepon, Hank tergoda untuk membanting ponselnya karena marah. Namun, ia teringat bahwa ia belum lama membeli ponsel itu. Dan modelnya sama dengan ponsel baru Jessica. Ia membeli 2 ponsel baru sekaligus untuk dirinya dan Jessica. Dia enggan menghancurkan teleponnya. Dasar sapi gendut, aku akan menceraikanmu saat Sonny masuk taman kanak-kanak. Siapa yang akan melihatmu seperti itu? Setelah aku meninggalkanmu, kamu dan kejahilanmu. Hank pergi dari kantornya untuk waktu yang lama. Sebelum mengirim $500 ke Liberty untuk mendapatkan makanan laut itu. Namun, ia menuntut agar Liberty menyimpan struk pembeliannya. Ia akan memeriksanya saat tiba di rumah pada malam hari. Apakah dia menyuruhmu pulang dan memasak? Serenity menunggu percakapan telepon berakhir sebelum bertanya. Ibu mertua dan adik iparku datang lagi. Chelsea suka makanan laut, tetapi makanan laut mahal. Jadi mereka tidak sanggup menghabiskan uang untuk itu. Mereka selalu ingin aku membeli dan memasaknya untuk mereka setiap kali mereka datang. Mereka akan tinggal selama beberapa hari berturut-turut, meminta makanan laut. Itu sangat mahal. Hank selalu berpikir aku membuang-buang uang. $3.000 uang yang dia keluarkan untuk biaya hidup akan cukup. Jika keluarganya tidak selalu berkunjung, Liberty bukanlah orang yang menghabiskan uang secara gegabah. Kakak, apakah kamu akan kembali untuk memasak makan malam mereka? Saya tidak ingin mereka tahu bahwa saya sedang mengawasi mereka. Saya bisa mengatasinya sekarang. Liberty itu tangguh. Dia perlu menguasai keadaan sebelum bisa membicarakan perceraian. Oleh karena itu, Liberty harus terus maju sebelum kejatuhan itu terjadi. Kakak, makanan laut yang kuberikan padamu, aku tidak akan memberikannya pada mereka. Liberty memotong perkataan adiknya. Nona Stone memberimu makanan laut dengan kualitas terbaik. Hank hanya memberiku $300 untuk pembelian itu. $200 adalah biaya tenaga kerja. Apa yang bisa didapatkan dengan $300? Ini sudah sore. Makanan lautnya tidak seenak yang kamu temukan di pagi hari. Mereka akan mendapatkan apa yang aku beli. Aku tidak akan menyia-nyiakan makanan laut yang kamu berikan padaku untuk itu. Liberty harus menyembunyikan makanan laut yang diberikan saudara perempuannya. Ketika dia pulang sebelum Chelsea pergi dengan membawa makanan itu, aku akan mencari tahu. Aku tidak akan membiarkan mereka mengalahkanku, meskipun aku harus bersembunyi untuk saat ini. Liberty menambahkan, saya berhenti untuk takut pada keluarga. Itu sejak saya mengejar Hank beberapa blok dengan pisau. Brown sungguh luar biasa. Jangan pergi sampai Sonny bangun. Tentu saja, jawab Liberty. Masalah ibu mertuanya yang lupa membawa kunci rumah dan tidak bisa masuk. Liberty tidak terburu-buru untuk membukakan pintu bagi mereka. Sonny tidur sampai pukul 4 sore sebelum dia bangun. Chelsea telah menelepon Liberty 2 kali, menanyakan mengapa dia belum pulang. Liberty menanggapi dengan nada sarkastis, aku di toko milik adikku. Sonny sedang tidur, jadi aku akan menunggunya sampai dia bangun sebelum aku pulang. Kamu bisa mengambil kunci rumah dariku jika kamu tidak sabar. Chelsea membanting telepon dengan marah. Bab 313. Chelsea menutup telepon dengan marah. Tidak dapat membuat Liberty pulang sekarang meskipun sudah mendesaknya 2 kali. Chelsea berkata kepada ibunya, Bu, Liberty ada di toko saudara perempuannya. Dia mengatakan sesuatu tentang Sonny yang sedang tidur dan hanya akan pulang saat Sonny bangun. Dia menyuruh kita untuk mengambil kunci darinya. Sambil mengerutkan kening, Nyonya Brown menjawab dengan kesal.
Dia bisa menggendong Sonny pulang jika dia sedang tidur. Serenity punya mobil. Dia bisa mengantar mereka pulang, dan itu tidak akan menyita banyak waktunya. Nyonya Brown yakin menantu perempuannya sengaja membuat mereka menunggu di pintu. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Dia membuat kita menunggunya di sini. Chelsea mengungkapkan perasaan yang sama tentang saudara iparnya. Bu, ibu lupa membawa kunci sebelumnya, dan Liberty juga tidak ada di rumah. Dia akan bergegas pulang untuk membukakan pintu setiap kali kami memanggilnya. Dia tidak pernah membuat kami menunggu lama, tidak seperti sekarang. Bu, kurasa Liberty telah berubah sejak pertengkarannya dengan Hank. Nyonya Brown menjawab, ya, kurasa begitu. Chelsea mengomel. Liberty mengalahkan Hank terakhir kali dan menolak untuk membawanya pulang. Kami harus membujuk Hank untuk pulang, dan kami hanya melakukannya demi Sonny. Kami akan membuat Hank mengusirnya jika bukan demi Sonny. Rumah ini milik Hank. Hank bisa mengusirnya kalau dia membuat kita kesal. Liberty dulunya merangkul saudara iparnya, meskipun mendapat banyak kritikan dan mencari-cari kesalahan. Karena Chelsea adalah saudara perempuan suaminya. Sekarang Chelsea merasa Liberty semakin tidak enak dipandang. Dia tidak menginginkan apapun, kecuali saudaranya meninggalkan Liberty. Adiknya bisa mendapatkan wanita muda dan cantik seperti Jessica setelah perceraian. Tetapi tidak akan ada yang menginginkan Liberty setelah Hank meninggalkannya. Pilihan Liberty untuk memiliki suami baru akan terbatas. Pada pria tua berusia 80-an, kamu bisa membicarakan hal itu di hadapanku, tapi jangan katakan itu pada Hank. Nyonya Brown memiliki masalah dengan Liberty, tetapi demi cucunya dan kedamaian dalam pernikahan putranya, Nyonya Brown harus memperingatkan putrinya. Putrinya mungkin akan berbicara buruk tentang menantunya kepada putranya lagi. Baiklah Bu, aku penasaran apakah Lucas akan menangis di rumah. Chelsea tidak membawa serta putranya sekalipun. Putranya belum pulih dari flu, dan itu adalah virus infeksi. Orang tuanya khawatir Lucas akan menularkan flu kepada Sonny jika Chelsea membawanya. Nyonya Brown berkata, ayahmu ada di sana. Demam Lucas sudah turun, batuknya butuh waktu untuk sembuh. Flu-nya masih menular. Kita bisa membawanya lain kali saat dia sudah lebih baik. Chelsea mengerutkan bibirnya dan menjawab, ibu dan ayah lebih menyukai Sonny. Lucas tidak demam sekarang, tetapi ibu tidak mengizinkanku membawanya karena kalian takut Sonny akan tertular flu dari Lucas. Ibunya mencolek kepalanya dan memarahinya. Sonny menyandang nama Brown. Dia cucu dari keluarga Brown. Nama belakang Lucas adalah Repton. Dia juga berasal dari keluarga suamimu. Jadi, kamu tidak bisa membandingkan mereka. Lagi pula, aku tidak pernah mengurus Sonny sejak dia lahir. Yang kulakukan hanyalah bermain sebentar dengannya. Setiap kali aku datang berkunjung, ayahmu dan aku telah mengurus ketiga anakmu sejak mereka lahir. Kamu seharusnya senang dengan itu. Adikmu memberiku $5.000 sebulan untuk biaya hidup. Dan semua uang itu dihabiskan untuk keluargamu. Adikmu dan istrinya cukup baik untuk tidak mempermasalahkannya. Tetapi jangan menganggap remeh semuanya. Bagaimana kamu bisa menuduhku pilih kasih? Lucas terkena flu virus. Anda tidak mengizinkannya bermain dengan teman-temannya karena takut dia bisa menularkan flu ke orang lain. Mereka anak orang lain. Mengapa kamu tidak khawatir kalau keponakanmu sendiri bisa tertular? Chelsea berpegangan erat pada lengan ibunya dan berkata dengan manis, maaf, Bu. Kata-kataku tadi salah. Aku hanya tidak ingin jauh dari Lucas. Kita baru akan pulang besok. Lucas masih muda. Aku merasa tidak enak meninggalkannya saat dia sakit. Sonny adalah keponakanku. Aku hanya punya satu keponakan. Tentu saja, aku mencintainya. Aku mencintai Sonny dan anakku. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Itu menyedihkan. Chelsea langsung menjawab, aku janji tidak akan melakukannya. Bu, ia tahu orang tuanya adalah pihak yang paling banyak membantunya. Bab 314. Chelsea dibantu oleh orang tuanya untuk mengurus anak-anak dan mengantar anak-anak ke sekolah. Sementara Liberty harus menjadi ibu rumah tangga penuh waktu tanpa bantuan siapapun. Ketergantungan Liberty pada pendapatan Hank
memberi keluarga Brown alasan untuk menekannya. Nyonya Brown dan Chelsea menunggu beberapa saat sebelum Liberty kembali bersama Sonny. Serenity muncul di belakang ibu dan anak itu. Serenity membawa sekantong makanan laut yang dibeli dari pasar. Nyonya Brown dan Chelsea ingin mencoba memarahi Liberty saat dia tiba. Tetapi melihat Serenity di belakang, membuat mereka menahan lidahnya. Setelah kejadian kekerasan dalam rumah tangga Liberty dan Hank, Nyonya Brown dan Chelsea pergi mencari Serenity. Tetapi harus melarikan diri karena omelan kasar Serenity. Sejak saat itu, mereka dihantui oleh kehadiran Serenity. Nah, Nyonya Brown dengan cepat memasang wajah tersenyum saat dia pergi untuk menjemput Sonny dari kereta dorongnya. "Oh, Sonny, aku sangat merindukanmu." Sambil menggandong cucunya, Nyonya Brown mencium kedua sisi pipinya. Sonny mengangkat lengannya untuk mengusap area yang disium. Sebelum menyapa neneknya, Chelsea mencubit pipi kecilnya dan berkata sambil tersenyum, "Lama tak berjumpa. Pipimu tembem dan gendut, tidak seperti anakku yang semakin kurus." Sonny menepis cengkeraman bibinya di wajahnya. Bibinya mencubitnya begitu keras hingga terasa sakit. Sebelum Liberty sempat berkata apa-apa, Nyonya Brown menegur putrinya. "Tidak baik menyebut anak gendut. Sonny tidak gendut, dia hanya berisi." Nyonya Brown yakin Lucas memiliki ukuran tubuh yang lebih besar. "Ah, Serenity juga ada di sini." Nyonya Brown menyapa Serenity dengan sopan, seolah-olah dia baru saja memperhatikan Serenity sekarang. Serenity menjawab dengan lemah, "Ya, aku mengantar kakakku dan Sonny pulang." Dia menyerahkan sekantong makanan laut itu kepada Chelsea. "Makanan lautmu." Chelsea menjalani kehidupan seperti biasa. Dia dibantu orang tuanya untuk mengurus rumah tangga dan bisa datang ke rumah saudaranya untuk memuaskan keinginannya. Hanya keluarga konyol, seperti keluarga Brown yang bisa membesarkan anak perempuan seperti Chelsea. Chelsea mengambil tas itu dan langsung membukanya untuk melihatnya. Ia berseru, "Mengapa udangnya begitu kecil? Kepitingnya juga kecil. Sebaiknya kamu beli kepiting Raja Alaska atau yang lain. Kamu tidak akan bisa mendapatkan banyak manfaat dari kepiting kecil ini." Dia suka sekali memakan daging pada capit kepiting. Hanya kepiting yang berukuran lebih besar yang memiliki daging montok di capitnya. Saat membuka pintu depan, Liberty menjawab, "Hank hanya memberiku $300 untuk makanan laut." Makanan laut itu mahal. Apa yang bisa dilakukan $300 untuk makanan laut? Chelsea membalas, "Kamu membagi dua semuanya. Ingat, Hank memberimu $300. Jadi kau harus mengeluarkan $300 lagi dari kantongmu. $600 seharusnya cukup untuk mendapatkan makanan laut yang lebih besar dan berkualitas lebih baik." Setelah membuka pintu, Liberty menarik putranya dari ibu mertuanya dan melirik ke arah saudara iparnya. Ia menjawab dengan nada datar, "Hank seharusnya membayar belanjaan dan makanan keluarganya. Begitu pula, aku akan menanggung biaya makan keluargaku saat mereka berkunjung." Bab 315. Chelsea hendak menegur Liberty dengan keras. Ketika ibunya diam-diam menarik ujung bajunya, Chelsea harus menahan amarahnya. Serenity membantu saudara perempuannya mendorong kereta dorong ke dalam rumah. Setelah mendengar ucapan Chelsea bahwa saudara perempuannya harus mengeluarkan $300 dari sakunya untuk membeli makanan laut, Serenity tidak bisa kehilangan akal sehatnya. Orang-orang ini sungguh luar biasa. "Mama." Chelsea menunggu hingga Serenity dan Liberty berada di dalam rumah sebelum berbisik kepada ibunya. "Mengapa ibu tidak membiarkanku mengungkapkan isi hatiku padanya? Dia makan, tidur, dan menghabiskan uangnya dari biaya saudaraku. Kami datang ke sini untuk makan malam, dan dia ingin berhitung dengan Hank sampai uang receh terakhir. Adikmu sekarang membagi dua hartanya dengan Liberty. Kita keluarga Hank. Karena kita di sini untuk makan malam, Liberty hanya mengikuti aturan. Apa menurutmu dia akan mengantar anak-anakmu ke sekolah dan memasak untuk mereka kalau kamu membuatnya marah?" Chelsea kini sudah tak lagi marah setelah mengingat alasan utama dia ada di sini hari ini. Meskipun begitu, dia merengek pelan. Dia percaya saudaranya punya istri tanpa belas kasihan. Liberty mengabaikan ibu mertua dan saudara iparnya. Sekolah hampir bubar, Seren.
Kamu harus segera kembali ke toko untuk membantu Jasmine. Aku baik-baik saja di sini. Liberty mendesak saudara perempuannya untuk pergi. Aku agak ragu untuk pergi. Kakak, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan omong kosong mereka. Kau harus kembali bekerja. Aku akan meneleponmu jika aku butuh bantuan. Seranati masih tidak mau pergi. Kamu sering keluar, meninggalkan Jasmine untuk menjaga toko. Kamu tidak bisa seperti ini meskipun kalian sahabat. Kamu harus kembali ke toko dan menjual beberapa barang. Jasmine mengerti. Dia menyuruhku untuk memprioritaskanmu. Jangan khawatir tentang toko. Tetap saja, kamu tidak bisa melakukan itu hanya karena dia tidak keberatan. Itu tidak baik. Teruskan saja. Aku bisa melakukannya sendiri. Semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak keberatan mengejar mereka beberapa blok dengan pisau. Jika mereka menggangguku, karena kakaknya mendesaknya pergi, Serenity menjawab, kalau begitu, aku akan kembali ke toko. Jangan ambil terlalu banyak barang. Lakukan saja apa yang bernilai $200. Tentu saja, aku adalah pembantu rumah tangga gratis mereka selama lebih dari 3 tahun. Bahkan pembantu rumah tangga pun mendapatkan upahnya. Saya tidak menerima gaji dan dimarahi karena menghabiskan uang dan tidak melakukan apapun sepanjang hari. Sekarang setelah hatinya mati, Liberty tidak akan menoleransi pelecehan itu lagi. Ambil saja makanan laut yang kamu berikan padaku. Aku tidak tahu kapan mereka akan pergi. Aku berpikir untuk menyembunyikannya di kamarku. Tetapi makanan laut itu mungkin akan rusak. Kau harus membawa makanan laut itu kembali dan menyimpannya di lemari esmu. Jangan sia-siakan untuk mereka. Liberty mulai memperhitungkan setiap detail dalam keluarga. Oke, Serenity tidak ingin membiarkan Nyonya Brown dan Chelsea memakannya juga. Liberty mengeluarkan makanan laut dari lemari es dan membiarkan adiknya menyimpannya di tempat lain. Serenity membawa sekantong besar makanan laut saat Nyonya Brown dan Chelsea memasuki rumah. Mereka tidak dapat tidak memperhatikan tas besar di tangan Serenity. Namun, ibu dan anak itu tidak dapat mengetahui apa itu karena tas itu dilapisi dengan beberapa lapisan plastik. Kamu mau pergi Serenity? Kamu tidak akan tinggal untuk makan malam? Nyonya Brown meminta Serenity untuk tinggal sambil tersenyum. Tidak, ini jam sibuk di toko. Aku harus kembali ke toko. Begitu ya, jaga diri baik-baik. Sambil berdiri di pintu, Nyonya Brown memperhatikan Serenity memasuki lift. Dia baru masuk ke dalam rumah dan menutup pintu di belakangnya saat pintu lift tertutup. Liberty sedang sibuk di dapur, berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang perselingkuhan Hank. Dia sibuk di dapur seperti sebelumnya setiap kali ibu mertua dan saudara iparnya datang. Tentu saja, kali ini dia akan meminta uang. Sonny sedang bermain di ruang tamu. Ia mengeluarkan kardus berisi mainannya dan menumpahkannya ke lantai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.